Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan seperti di video sebelumnya, saya juga sempat mention ya, bahwa kemarin kita sudah bahas 10 tahun bersama Pak Jokowi. Sekarang kita bahas 5 tahun ke depan bersama Pak Prabowo dan bagaimana kebijakan ekonomi beliau. Jadi beliau itu menargetkan sekitar pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 8%. Di mana angka 8% tersebut itu tidak langsung terjadi pada 2025, melainkan mulai 2027. Jadi 2027 sampai 2029 rencananya sudah sampai di 8%. Jadi selama rata-rata 5 tahun terakhir itu 7,7%. Nah, sebetulnya angka 8% ini bukanlah hal yang mustahil karena secara historis Indonesia itu pernah nyampai pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 1977, 1980, 81 dan 95 ya mendekati krismon ya, karena sebenarnya sempat sehat dulu ekonomi Indonesia tuh. Dan jika target 8% bisa tercapai, bisa bawa Indonesia keluar dari yang namanya middle income trap yang kita sedang rasakan saat ini, di mana pertumbuhan ekonomi kita itu sekitar 6%. Terakhir kali ekonomi Indonesia sempat naik 7% itu di tahun 2021 karena low base effect COVID-19 2020. Pertanyaannya, gimana upaya Pak Prabowo sampai target 8% ini? Soalnya kalau target ini benar-benar tercapai, otomatis efeknya bakal bagus banget buat market Indonesia. Pelaku pasar jadi lebih optimis buat investasi di Indonesia karena prospek ekonomi oke, dan pada akhirnya bikin market lebih aktif. Dan buat teman-teman semua yang mungkin masih bingung dasar-dasar ekonomi ya, jadi untuk hitung GDP atau PDB itu konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. Nah, sekarang kita coba breakdown satu persatu. Yang pertama untuk sektor konsumsi, makanan bergizi gratis itu perkiraan kontribusinya sekitar 4.510 triliun rupiah ke PDB atau GDP. Pada 2025 itu setara sekitar 34,2%. Lalu PPh badan rencananya akan turun jadi 20%. Lalu wacana pemangkasan pajak properti 16%. Program dana desa, BLT dan rumah murah. Lalu menaikkan gaji ASN, TNI Polri dan pejabat negara. Lalu yang kedua secara investasi. Potensi Pak Rosan Roslani itu jadi menteri investasi yang capable di bidangnya karena emang beliau berpengalaman banget lah intinya. Lalu proyek IKN dan proyek strategis nasional lainnya. Lalu ada faktor yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah, di mana APBN sekitar 3.621 triliun rupiah di tahun 2025. Dan potensi jumlah anggota kabinet yang banyak bisa meningkatkan pengeluaran. Nah, sekarang ekspor dan impor sudah jelas berasal dari lanjutan program hilirisasi. Kalau di Indonesia mampu meningkatkan hilirisasi, produk yang diekspor akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada bahan mentah biasa. Dan juga impor bisa berkurang karena kebutuhan produk jadi dapat dipenuhi di dalam negeri. Selain itu, Pak Prabowo juga terkenal punya hubungan yang baik dengan Tiongkok. Pada pertemuan beberapa bulan lalu, Tiongkok mengatakan akan mempererat hubungan bilateral dengan Indonesia dan memajukan pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak. Jadi potensi hubungan Indonesia dan Tiongkok sebagai mitra dagang itu bisa makin erat. Hingga September 2024, Tiongkok masih jadi negara tujuan ekspor yang punya peranan terbesar dengan nilai 42.531,5 juta US dollar atau sekitar 23,48% dari total ekspor. Dan harapannya upaya-upaya tersebut cukup buat nyampe target 8% per tahunnya. Biar market bisa bergairah, apalagi katanya, bukan katanya sih, memang kenyataannya menteri-menteri yang terkait ekonomi itu dilantik kembali seperti Bu Sri Mulyani, Pak Erlangga Hartarto, Pak Rosan Roslani, dan juga bahkan ada Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut yang sebelumnya Menko Marves. Jadi memang ini terlihat cerminan bahwa memang ada program berkelanjutan yang artinya akan sedikit lebih stabil. Dan itu membuat fluktuasi market juga jadi tidak terlalu takut akan spekulasi ke depannya gitu. Tapi ya namanya program
Ya program teman-teman. Ada beberapa tantangan ekonomi di pemerintahan Pak Prabowo. Jadi ini PR-nya luar biasa karena yang pertama itu kita punya utang negara yang sangat besar yang kita juga sempat bahas di 10 tahun Pak Jokowi. Jadi menurut laporan Juli 2024, posisi utang Indonesia ada di angka 8.502 triliun. Jadi meskipun jika dilihat dari rasio pinjaman GDP itu masih 36,68% atau tergolong masih aman, tapi yang perlu diperhatikan adalah bunga utang yang terus naik. Karena memang biasanya beratnya justru di bunganya, bukan di utang pokoknya. Dan dalam 10 tahun terakhir, bunga utang negara itu sudah naik 3 kali lipat. Itu pun belum termasuk pokok utangnya yang jatuh tempo di setiap tahun. Lalu untuk realisasi makan bergizi gratis, ada 82,9 juta orang anak dan ibu hamil yang menjadi target penerima program makanan bergizi. Sementara di dalam RAPBN 2025, anggaran negara untuk program ini hanya 71 triliun. Kalau kita hitung kasar, 71 triliun dibagi 82,9 juta penerima, alokasi budgetnya itu hanya sekitar 2.500 sampai 3.300 rupiah untuk jangka waktu 300 hari ya, atau Senin sampai Sabtu. Ini belum termasuk biaya operasional, distribusi, dan sosialisasi. Lalu, tantangan lagi, keberlanjutan pembangunan IKN. Hingga pertengahan 2024, proyek IKN sudah memakan APBN sekitar 72 triliun rupiah. Sementara budget pembangunan IKN dari dana APBN adalah 90,4 triliun. Artinya, Pak Prabowo hanya punya sisa 17,6 triliun rupiah saja untuk proyek sebesar dan seambisius IKN. Lalu, sisa proyek nasional ada beberapa yang belum selesai. Totalnya ada sekitar 43 proyek strategis nasional atau PSN yang masih belum selesai di eranya Pak Jokowi, yaitu 32 proyek jalan tol, 5 proyek bendungan, 2 proyek irigasi, dan 1 pengerjaan air baku. Dan sekitar 50 bendungan dan 2.400 km jalan tol yang juga belum selesai atau di luar kategori proyek strategis nasional. Lalu sekarang lapangan kerja formal itu semakin sedikit. Menurut data Kompas, angka serapan tenaga kerja di sektor formal terus menurun tajam dalam 5 tahun terakhir. Di tahun 2009 hingga 2014 itu masih ada sekitar 15,6 juta lapangan kerja. Sedangkan di 2014 hingga 2019 itu hanya 8,5 juta, dan sekarang cuman 2019 sampai 2024 cuma 2 juta. Jadi pada tahun 2009 sampai 2014 serapan tenaga kerja formal mencapai 15,6 juta serapan. Lalu turun di era Pak Jokowi yang periode pertama itu 8,5 juta serapan tenaga kerja, lalu makin turun di era Pak Jokowi yang kedua yaitu 2019 sampai 2024 hanya 2 juta serapan saja. Dan ini menjadi tantangan besar otomatis untuk Pak Prabowo meningkatkan ini, karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita sedang ada di masa bonus demografi. Lalu, 86% lulusan universitas bekerja di sektor informal. Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, mengungkap rasio penerimaan kerja lulusan universitas juga menurun. Pada tahun 2016 hingga 2017, sekitar 22% lulusan diterima kerja di sektor formal. Sedangkan pada 2021 hingga 2022 hanya 13,6% lulusan yang diterima kerja di sektor formal. Artinya, ini juga menyebabkan jutaan angkatan kerja baru di sektor informal, di mana sektor informal tidak selalu menawarkan pendapatan yang stabil, jenjang karir yang jelas, dan perlindungan ketenaga kerjaan yang baik, hingga berujung pada daya beli masyarakat yang turun, dunia usaha jadi lesu, dan perputaran ekonomi melambat. Dan akhirnya, yang terjadi di saat ini, kita sedang mengalami deflasi. Jadi nggak heran kalau kelas Indonesia itu, kelas menengahnya terutama, terpaksa mengerus uang tabungan untuk bertahan hidup. Nah, inilah tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi memang ini akhirnya jadi membentuk banyak di kabinet yang mengurusi ekonomi. Kayak contohnya Menteri Keuangan sekarang dibantu oleh 3 wakil menteri. Lalu ada Kementerian Investasi, ada Kementerian Ekonomi,
Dan juga ada satu badan yang memang sebenarnya udah lama nih, cuman kita baru kelihatan lagi nih, Dewan Ekonomi Nasional. Nah, Dewan Ekonomi Nasional itu apa sih? Jadi Pak Presiden Prabowo itu melantik Pak Luhut Binsar Panjaitan, mantan Menko Marves, menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Kabinet Merah Putih. Dan pelantikan ini itu berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 139 tahun 2025. Dan atau Dewan Ekonomi Nasional itu sebenarnya udah ada sejak tahun 1999. Pertama kali dikenalkan melalui Kepres nomor 144 tahun 1999 yang ditandatangani oleh Pak Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam hal ini, Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 Kepres nomor 144 tahun 1999. Dan ini tugasnya beda dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Jadi tugasnya Pak Luhut dan Pak Airlangga itu beda. Jadi untuk Pak Luhut ini di Dewan Ekonomi Nasional itu mengkaji masalah ekonomi langsung ke Presiden. Jadi Dewan Ekonomi Nasional itu fokus pada perumusan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berhubungan langsung dengan Presiden. Lembaga ini bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan nasihat ke Presiden. Sedangkan Kemenko Perekonomian, Pak Airlangga, itu tugasnya lebih mengkoordinasi kementerian bidang ekonomi. Nah, cuman sekarang ini juga di skip ya. Jadinya tadinya Kementerian Ekonomi ini itu mengakomodir juga Kementerian Keuangan. Tapi sekarang Kementerian Keuangan Bu Sri Mulyani itu bertanggung jawab ke Presiden langsung. Jadi sekarang semua kementerian atau badan negara yang berhubungan dengan ekonomi bertanggung jawab langsung ke Pak Prabowo, yang artinya akan lebih sedikit birokrasi dan insya Allah sih itu akan menjadi berita baik ya. Lalu tugas Den itu sebenarnya apa sih? Itu yang pertama tadi, mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai nasihat ke Presiden untuk syarat tindak lanjutnya. Lalu kedua, menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan ke Presiden. Lalu yang ketiga, melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional. Jadi gitu teman-teman, mudah-mudahan dengan langkah-langkah strategis ini, dengan strategi-strategi ini, dengan visi misi ini, pemerintahan Indonesia akan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Walaupun memang tantangannya sangat berat, tapi bukan berarti kita harus pesimis menghadapinya. Justru insya Allah dengan lebih optimis bisa terrealisasikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tim pesimis atau tim optimis untuk ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa likes-nya, subscribe-nya, dan share-nya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.